Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 6 yang soleh dan solehah? Semoga sehat walafiat ya anak-anak. Kita akan belajar bersama ibu guru. Kali ini materinya yaitu pelajaran tentang hukum halal dan haram. Perhatikan dan amati sampai akhir video ya. Sebelum memulai belajar, anak-anak duduk dengan baik dan awali dengan berdoa kepada Allah agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robi zidni ilma warzuqni fama. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu definisi hukum halal dan haram. Hukum halal dan haram. Persoalan halal dan haram adalah salah satu aspek hukum dalam ajaran Islam yang sangat penting kita ketahui. Halal dan haram merupakan batas antara yang hak atau benar dan yang batil atau salah. Definisi halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Sedangkan haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak diperbolehkan atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Jadi kewajiban kita sebagai umat muslim untuk mengetahui dengan bersungguh-sungguh belajar masalah hukum halal dan haram. Hukum halal dan haram itu ada 3, yaitu 1 Al-Quran, 2 hadis, dan 3 ijtihad. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya, dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti haramnya. Yang kedua adalah hadis. Al-hadis atau al-sunnah berfungsi menjelaskan hal-hal yang dimaksudkan oleh Al-Quran, menerangkan hukum-hukum yang tidak tersebut secara jelas dalam Al-Quran, dan merinci hal-hal yang dinyatakan secara umum di dalam Al-Quran. Yang ketiga ijtihad. Secara umum yang dimaksud dengan ijtihad adalah pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Nah, anak-anak, orang yang bisa melakukan ijtihad hanya para ulama yang memiliki syarat mujtahid. Di Indonesia, ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia atau yang disebut dengan MUI yang bisa berijtihad dan memberikan fatwa atas hal-hal yang dipertanyakan oleh masyarakat tentang boleh tidaknya sesuatu dalam hukum Islam. Logo halal tersebut menandakan bahwa makanan tersebut telah dijamin halal atau boleh untuk dikonsumsi. Persoalan halal dan haram adalah salah satu aspek hukum dalam ajaran Islam yang sangat penting kita ketahui. Sebab-sebab halal dan haram. Halal dan haram bisa disebabkan oleh beberapa hal, baik zat, sifat, atau proses pengerjaannya. 1 Zat asal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya, seperti bangkai, darah, dan babi,
Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 173, misalnya benda apapun yang dicampuri atau tercampur dengan zat dari babi, maka benda tersebut haram dimakan, diminum, ataupun dipakai oleh umat Islam. Jadi kalau anak-anak, misalkan beli bakso yang di situ ada campuran daging babinya, maka bakso tersebut haram hukumnya untuk dimakan. Yang kedua ada haram karena sifat asalnya, yaitu perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, mencuri, menipu, judi, atau syirik diharamkan oleh Allah. Walaupun dengan cara dan hasil sebagus apapun, tetap haram hukumnya. Misalnya, uang yang diperoleh dari cara mencuri dihukumi haram, meskipun diniatkan uang tersebut untuk membantu fakir miskin. Yang ketiga sebab halal dan haram, yaitu prosesnya. Halal atau haramnya suatu bisa disebabkan oleh prosesnya, proses pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkannya, akan menentukan hasilnya, halal atau haram. Misalnya, semua hal atau barang yang berasal atau mengandung unsur babi, walaupun dibuat, diolah, dikemas, dan dikerjakan dengan sebaik apapun tetap hukumnya haram. Penerapan hukum halal dan haram. Anak-anak, setelah kalian tahu dan paham tentang hukum halal dan haram, maka harus berusaha menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu yang tidak diamalkan dalam kehidupan tidak akan memberi manfaat untuk siapapun. Satu, penerapan dalam sikap. Membiasakan penerapan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara mulai dari sikap mengakui dan meyakini bahwa hukum halal dan haram ditetapkan oleh Allah untuk kemaslahatan seluruh makhluk. Misalnya, ketika kalian makan nasi tidak dihabiskan, dan nasi sisa itu dibuang ke tempat sampah. Pernahkah kalian berpikir bahwa perbuatan tersebut termasuk haram hukumnya, karena memubazirkan makanan? 2. Penerapan dalam konsumsi. Untuk menjamin semua produk benar-benar halal, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau yang dikenal dengan BPJPHI. Mengonsumsi dan menggunakan barang yang halal dan meninggalkan barang yang haram hukumnya wajib. Abu Bakar mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram maka neraka tempat terbaiknya. Yang ketiga yaitu penerapan dalam perilaku. Apakah hukum perbuatan membuang sampah sembarangan menurut Islam? Halal atau haram? Kalau kalian sudah paham definisi halal dan haram, insya Allah kalian sudah bisa menjawab atau menilai. Membuang sampah sembarangan termasuk perbuatan buruk, zolim kepada lingkungan, dan bisa merugikan orang lain. Karena berawal dari perbuatan inilah terjadinya bencana yang menyengsarakan orang lain. Tetapi belum ada yang menghukuminya dengan haram, sehingga banyak perbuatan yang merugikan diri, orang lain, dan lingkungan. Tetapi pelakunya tidak menyadari bahwa perbuatan seperti itu termasuk haram. Alhamdulillah anak-anak kita sudah selesai belajar bersama-sama. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat buat diri kita sendiri, orang tua, bangsa,
dan negara, serta senantiasa dalam ridho Allah dan keberkahan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Apabila ada kesalahan ibu mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.